Shalom, selamat malam, salam sehat, semangat sehat selalu. Berjumpa kembali bersama dengan Jemaat Elim Balikpapan dari Gedung Gereja Toraja Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah kilometer 24 dalam doa malam dan edisi rehat 4 Juli 2020. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita menerima lawatan Tuhan. Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Kita akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur bagimu ya Bapa di sorga di malam hari ini, karena kami tetap mengalami dan merasakan setiap campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih sepanjang hari ini yang telah kami lalui, ada banyak hal yang dapat kami lakukan, ada banyak hal yang dapat kami kerjakan, karena Tuhan yang menolong dan memberkati. Di malam ini dalam doa malam kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Berkati kami dengan urapan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman kebenaran Tuhan boleh tersimpan dalam hati kami dan boleh kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan tetap anugerahkan. Berfirmanlah Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini telah dipilih dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Injil Tuhan berkata, ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar,
tetapi tidak mendengarnya. Demikian Injil Tuhan. Yang dikatakan bersukacita ialah kita semua yang selalu merindukan kedekatan dengan Tuhan dalam sapaan firman kebenarannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada kesempatan ini yang menjadi tema perenungan kita ialah memperlihatkan dan memperdengarkan napa api piruan sia napa api rangian. Saudara-saudara yang saya dikasihi Tuhan, melihat secara langsung penampilan kelompok paduan suara dalam satu perlombaan dan mendengar lantunan puji-pujian mereka tentulah memberi dan menjadi hal yang baik dibanding dengan orang yang tidak mendengar atau melihat secara langsung. Sekalipun pada akhirnya orang yang tidak melihat dan tidak mendengar secara langsung dapat mengetahui siapa yang mendapat juara, siapa yang menang, tetapi hal itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang dirasakan oleh orang yang menyaksikan secara langsung. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat ia masih berada dalam dunia. Ketika ia menyatakan karyanya, baik melalui perkataan atau pengajaran maupun perbuatan-perbuatan ajaib atau mujizat-mujizat yang dilakukannya, bahwa setiap orang yang melihat dan mendengar hal itu akan berbahagia. Kita bisa melihat secara jelas dalam ayatnya yang ke-23. Karena banyak orang yang ingin melihat dan mendengar pada saat itu, tetapi kesempatan mereka tidak ada. Mereka rindu mendengar dan melihat apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mereka tidak dapat melihat dan mendengarnya karena tidak ada kesempatan. Di sini juga kegembiraan Yesus yang disampaikan dalam ayat yang ke-21 tak lain disebabkan karena para muridnya berhasil mewartakan kabar baik. Mereka mengerti tentang rencana Allah sehingga mereka mau memberitakan apa yang telah mereka lihat dan dengar. Mereka mau memberitakan, mau mengatakan kabar baik yang kemudian semua itu berdasarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengarkan. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, bagi kita yang ingin menikmati kegembiraan atau sukacita menyangkut perbuatan Allah, maka sepatutnya kita berkomitmen menjadi muridnya. Menjadi muridnya bukan hanya sekedar menyandang gelar sebagai murid Yesus, bukan hanya sekedar menyandang sebagai pengikut Yesus, tetapi ketika kita mau menjadi muridnya, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus, maka sesungguhnya kita diharapkan, kita wajib melibatkan diri dalam pekerjaan Allah itu secara langsung. Karena dengan demikian, dengan komitmen menjadi muridnya, maka iman kita akan melihat dan mendengar kuasa Allah itu dalam kehidupan kita.
Dengan komitmen iman yang tumbuh dalam kehidupan kita, kita akan melihat dan mendengar tentang kuasa Allah dalam kehidupan kita yang sungguh dan amat luar biasa. Di sini juga kita tidak hanya sekedar menjadi penonton atau pendengar, tetapi jauh lebih menyenangkan jika kita yang terlibat secara langsung. Karena itu, mari memberi diri dengan segala kemampuan yang telah Allah karuniakan dalam kehidupan kita. Kita memberi diri untuk menjadi alatnya dalam mewartakan kabar baik tentang kebenaran Allah, sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita satu dalam doa syukur. Tiada henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu, karena begitu luar biasa karya Tuhan yang kami lihat, yang kami saksikan dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan terlebih juga ketika kami mendengarkan sapaan kasih karunia Tuhan melalui firman kebenaran Tuhan, terpenting dalam hati kami bagaimana kami
seharusnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, bagaimana kami seharusnya menjadi pengikut Kristus, bagaimana kami seharusnya sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah memperlihatkan dan memperdengarkan bagi kami akan kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya bahwa melalui firman kebenaran Tuhan juga kami diajarkan bagaimana kami memberi diri untuk Tuhan pakai sebagai alat Tuhan dalam mewartakan kebenaran Allah, dalam mewartakan kebenaran Injil Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kami boleh berjumpa dengan Tuhan dalam doa malam ini. Kami bersyukur kami boleh berdoa bagi persekutuan jemaat Tuhan dimanapun berada yang selalu merindukan kedekatan dengan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, buat keluarga-keluarga jemaat Tuhan dalam kehidupan bersama dengan seluruh anggota-anggota keluarga maupun yang sedang tidak bersama dengan anggota-anggota keluarga. Engkau berkati para suami dalam tanggung jawab yang Tuhan embankan bagi mereka, dalam tanggung jawab yang diembankan di tempat pekerjaan. Engkau berikan penguatan, topang senantiasa Tuhan, jaga peliharakan, jauhkan dari segala mara bahaya. Kami percaya Engkau juga yang memberkati para istri dalam tanggung jawab mendampingi kepala keluarga, mendampingi suami dalam kebersamaan dengan anak-anak kekasih yang Tuhan karuniakan. Berikan nikmat-Mu dalam mengatur dan menata kehidupan rumah tangga anak-anak kekasih dalam pertumbuhan perkembangan, dalam proses pendidikan, dalam perjuangan mencari lapangan pekerjaan, mencari pasangan hidup. Kami mohonkan Tuhan, Engkau senantiasa merangkul mereka, menyatakan kasih karunia-Mu dalam setiap proses hidup dan kehidupan yang dijalani. Orang-orang tua kekasih kami dalam masa-masa tua mereka, dalam usia yang lanjut, yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan dari segi fisik. Kami mohonkan Tuhan Engkau teguhkan iman mereka, Engkau berkati untuk selalu bersandar dan berpengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Berdoa bagi segenap rekan-rekan sekerja Tuhan di tengah-tengah jemaat. Semoga hikmat Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami semua selaku rekan sekerja-Mu, sehingga setiap tanggung jawab pelayanan yang kami laksanakan boleh berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur kami boleh berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta ini. Kami bersyukur kami boleh berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Semoga hikmat Tuhan berkarya bagi mereka. Semoga kesabaran, keterangan terus hadir dalam hati dan pemikiran mereka dalam mengelola, dalam memimpin bangsa dan negara tercinta kami ini. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang tengah kami hadapi, secara khusus pergumulan bangsa dan negara kami. Kami mohonkan Tuhan, Engkau berikan ketenangan bagi kami semua. Engkau buka jalan untuk jalan keluar dari pergumulan mengenai wabah COVID-19 ini. Semoga di waktu-waktu ke depan keadaan semakin normal, kami kembali boleh bersekutu di rumah Tuhan yang kudus, aktivitas masyarakat sosial yang boleh kembali berjalan normal dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami percayakan kehidupan kami malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Semoga dengan anugerah kasih serta Tuhan esok pagi kami boleh terbangun, kami boleh menikmati hari Tuhan yang penuh keindahan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sejahtera Allah di hatiku.
Demikianlah doa malam kita pada kesempatan ini. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.